بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk menghadiri majelis yang mulia ini, untuk kembali kita melanjutkan kajian bulanan kita dari pembahasan kitab Nasihatil Nisa, untayan nasihat untuk wanita muslimah. Dan pada pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap wanita, dan itu ditunjukkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memuji wanita-wanita terbaik. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwa kata beliau, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta ini adalah Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Asiyatu imratu Fir'aun. Ini 4 wanita terbaik di alam semesta. Maksudnya jemaah sekalian, wanita terbaik di alam semesta yaitu di zaman mereka. Maryam bintu Imran ini salah satu wanita terbaik di masa beliau. Begitu pula Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya ada khilaf, siapa yang paling afdal antara Khadijah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya kalau kita ambil pendapat yang terkuat, yang paling afdal, yang paling mulia adalah Khadijah radhiyallahu taala anha di masa beliau, ketika beliau masih. Nah, setelah beliau wafat, wanita yang terbaik adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Khadijah? Sebab Khadijah wanita yang pertama beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan tenaganya, pikirannya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah mungkin kita sudah sebutkan sebagian kisah dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan menyebutkan tentang kisah Maryam bintu Imran, dan kita akan mengambil hikmah dari kisah beliau, seorang wanita yang suci dari keluarga Imran, ya, keluarga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa saja keluarga Imran? Keluarga Imran, ya, mereka adalah, ya, Imran itu sendiri,
Kemudian istrinya Hanna, ha nun, Hanna alif. Kemudian putrinya siapa? Maryam. Kemudian putra Maryam Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Yahya seorang nabi. Kemudian Zakaria, karena istri dari Zakaria itu adalah saudari dari Maryam. Jadi bibinya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Inilah keluarga Imran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di alam semesta. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Jadi sebelum kita menyebutkan tentang nasihat-nasihat yang disebutkan oleh penulis kitab ini, siapa? Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, kita akan sebutkan dulu kisah dari wanita-wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pelajaran saja untuk wanita-wanita muslimah, bahwa di sana ada wanita-wanita terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sebutkan nasihat-nasihat ilmiah yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Ummu Abdillah Al-Wad'iyah. Apa saja yang perlu diketahui oleh setiap wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya nasihat ini juga untuk kita sebagai seorang bapak, seorang suami yang sebagai bekal ilmu yang insya Allah kita akan ajarkan pada keluarga kita. Nah, masyarul muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Maryam ini adalah seorang putri dari keluarga yang soleh. Bapaknya Imran, bukan seorang nabi, tapi seorang yang soleh, ya, yang kalau bahasa kita sekarang seorang ustadz yang dikenal kesolehannya ketika itu dari Bani Israel. Ibunya juga Hanna adalah wanita yang soleha. Maka dari pernikahan mereka ini, Hanna dan Imran, dianugerahkanlah seorang putri yang bernama Maryam. Dan nanti Maryam ini akan melahirkan seorang putra bernama Isa alaihissalam, seorang nabi. Ya. Jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga menyebutkan sayyidatun nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam bintu Imran, Fatimah wa Khadijah wa Asiyah. Di dalam riwayat At-Tabrani, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidatun nisa'i ahlil jannah, pemimpin surga dari kalangan wanita setelah Maryam bintu Imran adalah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Asia istri Fir'aun. Asia kan ada kisah tersendiri tentang beliau radhiyallahu taala anha. Nah, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, kisah Maryam ini kita akan ambil dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala ya abadikan di dalam Al-Qur'an, sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi sekali lagi, beliau dari keluarga apa? Keluarga Imran, seorang bapak yang soleh dan ibunya soleha. Beliau punya bibi bernama bibinya seorang yang soleha juga, istri dari Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, yang kemudian lahir seorang putra juga yang bernama Nabi Yahya. Makanya ketika Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi kan bertemu dengan Nabi Isa beserta Nabi Yahya. Jadi mereka keluarga. Nah, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kisah Maryam, Allah berfirman,
Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka. Jadi keluarga Imran itu merupakan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keluarga Ibrahim adalah keluarga Nabi Nuh, dan Nabi Nuh merupakan keluarga dari Adam alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Ini pujian dulu Allah terhadap keluarga Imran, termasuk di dalamnya Maryam. Nah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagai suatu keturunan yang sebagiannya dari keturunan yang lain itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi memang keluarga yang soleh, di atasnya itu juga keluarga yang soleh. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Jadi ini berangkat dari kisah ibunya. Siapa? Ibunya Maryam, Hanna. Jadi satu hari disebutkan di dalam buku-buku tafsir, walaupun hadis ini riwayat Israiliyat, datang dari kisah Bani Israel, yang sebagian ulama menyebutkan kalau selama kisah-kisah Israiliyat itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka bisa kita terima. Nah, suatu hari Hanna itu wanita yang tua, Imran juga seorang suami yang sudah tua. Nah, suatu hari beliau itu duduk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat langit, bumi. Nah, maka satu hari pandangan beliau itu tertuju pada seekor burung yang memberikan makanan kepada anaknya. Maka terbetik di dalam hatinya untuk bagaimana bisa hamil lagi. Padahal sudah tua memang sulit lagi untuk hamil. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idh qalat imra'atu Imran. Ketika imra'atu Imran, istri Imran, siapa Hanna, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabb, sesungguhnya aku bernadar kepadamu ya Allah, yang nantinya anakku ini. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta seorang putra. Allah kabulkan permintaannya. Maka ketika saat itu beliau haid, setelah selesai dari haid didatangilah oleh suaminya Imran, maka hamil. Nah, ketika beliau mengandung, ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, apa nadarnya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya Allah, wahai Tuhanku, aku bernazar kepadamu. Dan nazar itu sudah sering kita sebutkan. Pengertian nazar. Apa itu nazar jamaah sekalian? Kalau antum yang menghadiri kitab Tauhid, ada satu pembahasan tentang nazar. Ini kebetulan panitia menyediakan hadiah, Masya Allah. Apa itu nazar? Sering kita mendengarkan kata-kata nazar. Ya, nazar. Bukan nazar ini artis ya. Bukan. Itu siapa namanya? Itu lain ya. Nah, siapa yang tahu arti nazar itu apa? Hah? Berjanji apa? Tapi kurang tepat itu definisinya. Apa itu nazar jamaah sekalian? Mungkin akhwat mau jawab? Ada akhwat mau jawab? Ini alhamdulillah ada buku yang disediakan oleh panitia. Masya Allah bukunya bagus-bagus ini. Kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan istiqamah dalam ketaatan. Menjaga mengapa kita sholat. Ini bersemilah Ramadan, Masya Allah. Saya mau jawab, apa itu nazar? Dari akhwat mau jawab? Hah? Apa?
Ada yang jawab? Apa itu? Kasih kuat. Apa? Hah? Tidak ada? Ditulis? Taib ala kulli hal. Antum sudah tahu itu nazar. Antum mau jawab? Apa itu nazar? Apa itu? Sama. Kurang tepat. Kurang ininya. Kan itu. Kita sudah bahas di pembahasan kitab tauhid berkaitan dengan nazar. Hah? Bersumpah? Nazar bukan bersumpah. Bersumpah pembahasan. Aduh. Apa? Hah? Ada dari akhwat sudah ya? Baik, apa antum mau jawab? Kenapa itu? Hah? Tidak kantara? Bukan siapa? Baik, apa? Perintah dari siapa? Suatu perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa kalau antum katakan dia perintah? Kemarin evaluasi di kitab tauhid banyak sekali teman-teman yang kurang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu salah satunya pertanyaan tentang makna nazar. Khalas ya? Baik, nanti insyaallah antum murajaah lagi. Yang jelas ibunya Maryam, Hanna, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau ya Allah, anak yang ada dalam kandunganku ini muharrarah, menjadi seorang hamba yang taat kepadamu. Jadi Hanna ini beliau itu minta seorang putra dan beliau menganggap anak yang ada di dalam kandungannya itu seorang putra, seorang laki-laki. Muharrar itu menjadi hamba yang bebas, menjadi hamba yang memang bebas untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, Palestina. Jadi memang kalau diwujudkan permintaan beliau, seorang anak laki-laki, jadi akan dijadikan anak ini seorang yang memang melayani Allah di Baitul Maqdis. Jadi memang kesehariannya cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka kata Hanna di dalam doanya, ya Allah terimalah dariku karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Nah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Nah, setelah istri Imran ini siapa Hanna melahirkan anaknya ini, maka dia pun berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dia berharap anak laki-laki. Ternyata yang beliau lahirkan adalah seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi kata Allah, Allah itu lebih tahu apa yang engkau lahirkan, mau laki-laki perempuan, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Allah tahu permintaanmu seorang anak laki-laki, tapi Allah berikan kepadamu anak perempuan. Apa kata Allah? Walaysa dzakaru kal untha. Memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Iya, dari sisi fisik, jenis laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi yang aku berikan kepadamu ini seorang putri, anak perempuan yang istimewa. Karena di sana ada wanita-wanita dari sisi keimanan lebih unggul daripada laki-laki. Iya, dari sisi fisik memang laki-laki lebih unggul dari perempuan. Tapi di sana ada wanita-wanita dari sisi keimanan dia lebih hebat dari laki-laki. Jadi Maryam ini yang Allah berikan kepada istrinya siapa? Imran, Hanna. Itu sesuai dengan kehendak Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Terkadang permintaan kita itu yang tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum jangan berputus asa bahwa apa yang Allah berikan itu lebih baik untuk kita dari apa yang kita inginkan. Bisa jadi kita inginkan seorang anak laki-laki, tapi bisa Allah kasih anak laki-laki itu mudah bagi Allah. Tapi bisa jadi anak laki-laki itu bisa menjadikan antum apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Atau kita inginkan seorang wanita, fulana binti fulan misalkan. Tapi Allah tidak kabulkan permintaan kita. Bisa jadi jamaah sekalian kalau kita menikah dengan fulana itu, ya mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Memang laki-laki kata Allah tidak sama dengan perempuan. Tapi Maryam ini istimewa jamaah sekalian. Dia wanita yang suci dari sisi keimanan. Makanya kata Nabi apa? Sayyidatu ahli jannah ba'da Maryam bintu Imran. Setelah Maryam putrinya Imran, ada Fatimah, ada Khadijah, ada Asia. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, di sana ada wanita-wanita dari sisi keimanan dia lebih unggul daripada laki-laki. Makanya ada kajian anak di Masjid Al-Marhamah itu di Limboto, sahabiyatu haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi keimanan mereka, ya dari sisi akidah mereka, Masya Allah, mereka kokoh di dalam keimanan, kuat menjaga agama mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa inni samaituha Maryam. Ketika Hanna istri Imran ridho menerima ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala seorang putri, maka apa kata Maryam? Inni samaituha Maryam. Aku beri nama putriku ini dengan Maryam. Ini juga hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika seorang wanita melahirkan. Di hari pertama dia langsung memberikan nama, itu boleh. Karena kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ketujuh itu yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dipotongkan kambing untuk dia, kemudian dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama. Itu kan di dalam hadis kan, di hari ketujuh. Tapi tidak masalah kalau ada seorang bapak, ibu, ya, seorang suami yang ketika istrinya melahirkan di hari pertama langsung dia beri nama anaknya. Sebagaimana Nabi SAW langsung memberikan nama kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim dilahirkan di hari pertama, samaituhu Ibrahim, kata Nabi SAW. Ibrahim itu, ini ada hadiah lagi.
Ibrahim itu dari seorang ibu yang bernama siapa? Hah? Ibrahim kan anak Nabi SAW. Siapa ibunya? Oke, kita bagi-bagi hadiah ini. Ini sekedar apa namanya ya, menguji maklumat antum. Apa itu? Ya, kita mau namanya. Siapa mau jawab? Iyalah. Siapa ibunya Ibrahim? Kita sudah belajar di Masjid Darul Jalal kitab apa? Wanita-wanita terbaik dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Kita sudah sebutkan istri-istri Nabi, kita sudah sebutkan putra-putri Nabi SAW. Di antara putra Nabi adalah Ibrahim. Ibrahim itu siapa ibunya? Siapa mau jawab? Aduh, gimana nih jamaah? Jamaah. Antum ini selama ini ngaji untuk apa ini? Aduh. Kita sudah belajar kemarin biografi istri-istri Nabi, putri-putri Nabi. Ada pembahasan khusus itu di Darul Jalal. Kita sudah lewati kemarin. Ibrahim itu dari siapa? Ibunya siapa? Nah, akhwat mau jawab. Nah, ini hadiahnya. Ini Masya Allah, panitia ini luar biasa ini. Nah, siapa? Siapa istri-istri Nabi? Sebutkan saya, siapa tahu kena. Istri-istri Nabi. Dari siapa itu Ibrahim? Taib, anak tanya. Berapa jumlah anak Nabi? Hah? 7. Beliau jawab 7. Oke. Taib. Di antara 7 itu adalah Ibrahim. Nah, atau siapa mau sebutkan putra-putri Nabi? Nanti kasih hadiah lagi. Siapa mau sebutkan putra-putri Nabi? Taib. Ibrahim. Siapa ibunya? Nggak ada ya? Hah? Siapa mau jawab? Angkat tangan. Akhwat mau jawab? Siapa? Siapa? Hah? Sarah? Sarah bukan Sarah. Sarah itu istrinya siapa Sarah? Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW. Siapa? Hah? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, Masya Allah. Ambil. Kasih hadiahnya. Antum buka catatan? Antum buka Google? Taib, jemaah sekalian, ketika Ibrahim dilahirkan di hari pertama, apa kata Nabi SAW? Samaituhu Ibrahim, aku namai putraku ini Ibrahim. Jadi boleh ya, bisa di hari pertama, bisa di hari ke-7. Ya kalau hari ke-7 jangan sampai nanti suami sama istri bertengkar lagi. Ada yang mau kasih nama Joni, akhirnya jadi Janet. Nah, boleh di hari pertama. Ada yang namanya Janet di sini? Nggak ada. Jono ada? Joni ada? Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi aku beri nama dia siapa? Maryam, dan aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga anak keturunanku dan menjaga Maryam dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi jamaah sekalian, maka pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita mendapatkan seorang anak
putra ataupun putri yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beri nama, maka kita berikan apa? Kita berdoa kepada Allah, kita berikan ya sebuah doa perlindungan untuk dia. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga anak kita. Sebagaimana kata apa? Istri Imran, inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Atau kalau kita ya bisa kita doakan, kalau laki-laki inni uidzuka Allahumma inni uidzuka. Siapa yang hafal doanya yang kita sampaikan pada pembahasan kitab tauhid untuk mendoakan perlindungan kepada Allah dari gangguan, perlindungan, berdoa meminta perlindungan dari Allah agar terhindarkan dari gangguan syaitan. Bagaimana doanya? Siapa yang hafal? Inni u'idzuka bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq atau min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, inni u'idzuki bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma atau min syarri ma khalaq. Jadi hafal doa ini. Ya. Baik, karena jemaah sekalian kalau kita mendoakan anak kita insyaallah dengan doa itu, sebab doa kita mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, soleha, selalu terjaga, terhindar dari segala macam bentuk penyakit, ya, musibah, gangguan dari makhluk-makhluk Allah yang jahat. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau keluar rumah, turun rumah, apa doanya? Siapa yang hafal? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi. Apa keuntungannya jemaah sekalian kalau kita berdoa ini Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah? Apa keuntungannya? Kata Nabi SAW apa? Waqad hudita wukita wa kufita. Sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, engkau telah terlindungi, wa kufita, dan engkau telah dicukupkan. Jadi kalau kita keluar rumah, kalau kita membaca doa ini, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan terjaga, terlindungi. Allah akan melindungi kita. Dari apa? Di hari itu kita akan terlindungi dari apa? Gangguan-gangguan makhluk Allah. Termasuk di dalamnya virus corona. Virus corona kan makhluk Allah kan? Iya. Jadi kalau antum baca doa ini turun dari rumah, insya Allah dengan izin Allah terjaga antum, terselamatkan dari virus corona. Jelas ya? Jadi tidak perlu pakai masker. Ya, ini kita hadapi dengan zikir. Kita hadapi dengan doa. Tentunya selain kita bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga zikir lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kalau kita terselamatkan dari segala bentuk apa? Keburukan-keburukan, di antaranya apa? Virus corona. Apa zikir itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ini dibaca 3 kali pagi dan petang, pagi dan sore hari, dibaca 3 kali. Insya Allah antum terjaga dari keburukan-keburukan dari makhluk-makhluk Allah yang ingin membahayakan antum. Cuman kan kadang hal-hal yang seperti ini kan kita sepelekan. Iya, memang di dalam kehidupan dunia ini Allah telah tetapkan sebuah kaidah yang bernama sebab akibat. Ya, sebab akibat. Orang tidak mungkin kenyang kalau dia tidak makan, kan begitu. Orang tidak mungkin mendapatkan keturunan kecuali dia menikah, kan begitu. Ya, kecuali memang ada pengkhususan seperti Maryam kan. Maryam seorang wanita yang memang melahirkan seorang putra, seorang Nabi Isa alaihissalam tanpa apa? Tanpa pernikahan, tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Nah, itu pengkhususan itu jamaah sekalian.
Tapi sebab akibatnya kalau ingin mendapatkan keturunan harus menikah. Cuman sekarang ini jemaah sekalian, ada juga wanita-wanita yang ingin menyaingi Maryam. Hamil tanpa suami ya, Masya Allah. Dia ingin jadi Maryam. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi sebab akibat kalau kita mau kenyang ya harus makan, apa lagi? Kalau kita mau dapat keturunan harus menikah. Apalagi jemaah sekalian, kalau mau sembuh harus apa? Berobat kan? Makanya kata Nabi apa? Tadawu ya ibadallah. Pergi berobat kalian wahai hamba-hamba Allah. Tapi itu nomor kesekian kalinya itu. Kesekian itu paling belakang itu. Tapi yang pertama itu ketergantungan hati kita kepada Allah. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW selain mengajarkan zikir-zikir, di sana ada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari segala bentuk keburukan. Di antaranya apa kata Nabi? Man tasabbaha bisab'ati thamarat. Siapa yang di pagi hari dia makan 7 butir kurma. La yadurruhu summun wala sihrun, kata Nabi SAW. Kalau di pagi hari dia makan 7 butir kurma, itu pada hari itu kata Nabi SAW dia akan terselamatkan dari apa? Sihir dan dari apa? Dan dari keburukan-keburukan yang lainnya, termasuk virus corona. Itu sebab-sebabnya. Jadi kalau ada, walaupun 7 butir kurma ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kurma di sini adalah kurma ajwa atau kurma Madinah. Tahu kurma Madinah ya? Ada sebagian ulama mengatakan semua jenis kurma. Yang penting dia kurma. Jelas? Jadi kalau ada kurma di rumah jangan lupa makan 7 butir setiap paginya. Kalau antum mau terselamatkan dari sihir, dari gangguan-gangguan yang lainnya. Jelas? Alhamdulillah sekarang kan kurma mudah didapatkan. Kan banyak kurma ada di mana? Di Pustaka Sunnah untuk bisa dapatkan. Baik. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima nazar siapa? Hanna istri Imran dengan biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik, wa anbataha nabatan hasanah, dan Allah Subhanahu wa taala mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria adalah orang yang menjadi pemelihara siapa? Maryam. Kita tahu jemaah sekalian, ketika Maryam itu dilahirkan oleh ibunya Hanna, suaminya atau bapaknya Maryam itu meninggal. Siapa? Imran. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria itu yang termasuk keluarga Imran sebagai pemelihara Maryam. Walaupun di awalnya itu sebagaimana nazar siapa? Nazar Maryam, bahwa Maryam akan menjadikan anak di dalam kandungannya itu sebagai hamba yang taat kepada Allah, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Akhirnya beliau berharap laki-laki, Allah berikan anak perempuan. Maka sesuai nazar dia, maka dibawalah Maryam ini di Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis itu banyak pendeta-pendeta ketika itu. Ini Bani Israel. Maka pendeta-pendeta ini karena melihat bapaknya Imran seorang yang saleh, karena ingin menghargai dan menghormati bapaknya Maryam, Imran yang seorang yang soleh, bukan seorang nabi ya, tapi seorang yang soleh. Maka mereka rebutan untuk merawat dan memelihara siapa? Maryam.
Masing-masing ingin merawat Maryam. Nah, akhirnya terjadi apa? Qur'ah. Qur'ah itu apa? Diundi. Jadi diadakanlah undian. Maka salah satu ketika mereka berebutan untuk memelihara dan merawat Maryam, maka diadakan Qur'ah undian. Nah, bagaimana cara mereka mengundi untuk mendapatkan Maryam? Maka mereka melemparkan pena-pena mereka ke sungai. Ada yang mengatakan pena-pena itu adalah tongkat-tongkat. Nah, tongkat siapa yang tidak tenggelam, maka dia berhak untuk memelihara Maryam. Ternyata yang mendapatkan undian tersebut adalah Zakaria. Dan memang Zakaria yang berhak sebenarnya untuk merawat siapa? Maryam. Dan akhirnya Maryam itu dirawat oleh Zakaria, seorang nabi yang akan nanti melahirkan juga seorang putra, seorang nabi yang bernama Yahya. Nah, kemudian kata Allah, jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap Zakaria alaihi salam masuk untuk bertemu dengan Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa, maka Zakaria mendapatkan rezeki di sisi Maryam, itu berupa buah-buahan. Dan mihrab itu jemaah sekalian, mihrab kullama dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu kalau kita pahami seperti ini ya, ini mihrab. Tapi ini istilah yang datang belakangan. Jelas? Jadi mihrab yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam kisah Maryam ini, dalam surat Ali Imran ini bukan mihrab yang kita pahami seperti ini. Istilah ini cuma belakangan saja. Tapi mihrab itu sebuah tempat semacam kuil, tempat peribadatan yang tempatnya tinggi. Kalau kita masuk kuil itu, kita harus menaiki tangga, itu namanya mihrab. Jadi Zakaria itu membuatkan mihrab untuk Maryam sebagai tempat peribadatan Maryam. Ketika Zakaria masuk menemui Maryam, wajada indaha rizqa, maka Zakaria mendapatkan di sisi Maryam ada rizki Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah-buahan makanan. Jadi ada dua keanehan yang didapati oleh Zakaria alaihi salam. Pertama, makanan yang tiba-tiba ada di tempat peribadatan atau kuil milik Maryam. Dikaget, ini dari mana? Keanehan yang kedua yang didapati oleh Zakaria, nah makanan ini, buah-buahan ini yang harusnya dia tumbuh di musim panas, dia tumbuh di musim dingin. Atau sebaliknya, buah-buahan yang harusnya tumbuh di musim dingin, yang harusnya berbuah di musim dingin, dia berbuahnya di musim panas, dan itu ada pada Maryam. Makanya siapa? Zakaria heran. Apa kata Zakaria? Qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, anti dapatkan dari mana ini? Kok ini ada buah-buahan yang harusnya tumbuh berbuah di musim panas, kenapa ada di musim dingin? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Makanan-makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya apa? Karomah. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba yang taat, karena Maryam adalah seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan dia kepada Allah, Allah turunkan makanan tanpa harus berusaha bekerja. Tapi sekali lagi ini karomah. Ya, karomah. Walaupun hukum asal bagaimana yang kita sebutkan ada sebab akibat, harus ada usaha. Kecuali seperti apa yang dialami oleh Maryam, karomah. Nah, apa itu karomah jemaah sekalian? Sering kita dengarkan kata-kata karomah. Di karomah itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan manusia, sesuatu yang menyelisihi apa yang terjadi pada manusia. Itu namanya karomah. Dan karomah itu jemaah sekalian
adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba yang soleh, hamba yang senantiasa taat kepada Allah, hamba yang senantiasa taat kepada ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu karamah diberikan kepada hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang memiliki akidah yang benar. Bukan seorang hamba yang memiliki akidah yang menyimpang. Itu karamah ya. Jelas ya? Karamah. Jadi jangan salah memahami tentang karamah. Jadi karamah itu pemberian Allah yang Allah berikan tiba-tiba pada seorang hamba tanpa keinginan dia. Jadi jangan, kadang kita tertipu. Biasa tertipu dengan penampilan. Kalau jenggotnya Masya Allah 1 meter misalkan, atau dia pakai jubah, ya, pakai apa namanya itu, ya, surban, surbannya lingkarannya luar biasa. Kadang kita tertipu dengan penampilan kan, padahal yang diajarkan kesesatan. Nah, karamah itu bukan sewaktu-waktu kita inginkan langsung jadi, tidak. Dia pemberian Allah tiba-tiba kepada seorang hamba. Tentunya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar Ibn Khattab. Antum tahu di antara karamah Umar Ibn Khattab ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin di masa beliau selama 10 tahun lebih. Di antara karamah beliau yang Allah Subhanahu wa taala berikan, beliau itu pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Diutus dia, Amr bin As, seorang sahabat yang punya anak bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nah, Amr bin As ini diutus oleh Umar di zaman beliau, di masa beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin, sebagai gubernur Mesir. Nah, ketika Amr bin As tiba di Mesir, ada satu keanehan di Mesir itu. Nah, Mesir itu kita kenal atau terkenal dengan sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, sungai Nil. Nah, sungai Nil ini setiap tahunnya itu kadang dia kering. Bukan kadang, yang memang setiap tahun dia kering. Tidak mengalir airnya, kering. Dia akan mengalir kalau ada seorang wanita, gadis dipersembahkan atau sebagai tumbal untuk sungai tersebut. Kalau sudah dipersembahkan seorang wanita, seorang gadis, maka sungai ini akan mengalir. Kalau tidak ada, dia kering dan tidak akan mengalir. Itu didapat oleh Amr bin As. Kaget Amr bin As, ini menyelisih Islam. Sesembahan-sesembahan seperti ini perbuatan kesyirikan di dalam Islam, tidak dikenal di dalam Islam. Makanya Amr bin As itu, beliau menulis surat kepada Umar Ibn Khattab di Madinah ketika itu. Beliau ceritakan di dalam suratnya itu tentang apa yang beliau dapatkan di Mesir, bahwa di Mesir itu ada sungai Nil yang tidak akan mengalir kecuali dipersembahkan seorang wanita, gadis. Kalau tidak wanita, tidak akan mengalir dia. Maka apa balasan Umar Ibn Khattab di dalam suratnya? Beliau sebutkan satu kalimat di atas kertas. Ya Nil, ini karamah Umar ya. Umar berbicara melalui suratnya, wahai Nil, in kunti tajri, kalau kamu mengalir atas perintah Allah Subhanahu wa taala, fajri, maka mengalirlah engkau. Tapi kalau engkau mengalir dengan kehendakmu, harus ada sesembahan yang diberikan kepadamu, ya, maka kami tidak membutuhkan engkau. Maka ketika surat ini dibacakan di Nil tersebut, maka seketika itu Nil itu dia berisikan air dan mengalir. Ini diantara karamah beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, diantara karamah Umar ibn Khattab, ini kita berbicara tentang karamah ya. Jadi salah kaprah kalau ada orang dia katakan mungkin dia sudah merasa Habib, sudah merasa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dia inginkan misalkan mau pergi ke Mekah, nah sudah, ana berdiam diri di satu kamar, langsung tiba di Mekah. Sesuai dengan keinginan dia. Nah, itu syaitan, itu iblis itu.
Itu bantuan iblis. Jelas? Nah, kedua di antara bentuk karomah Umar Ibn Khattab, Madinah itu pernah terjadi apa? Zilzal, gempa, dahsyat gempa yang terjadi di kota Madinah di masa Umar Ibn Khattab, di masa pemerintahan beliau, kurang lebih 10 tahun lebih beliau memimpin kaum muslimin ketika itu setelah meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi gempa, apa yang dikatakan Umar kepada bumi? Yal ardu uskuni biidnillah. Diam engkau dengan izin Allah. Maka bumi yang bergetar, berguncang ketika itu langsung diam. Ya, bagaimana kehebatan orang yang beriman ya? Antum mau praktekkan silakan. Siapa tahu jadi. Bisa. Antum mau melamar akhwat, datang ke orang tuanya. Ya, siapa tahu antum diberikan karamah. Wanitanya masya Allah kaya raya, cantik, masya Allah. Langsung antum bilang ke bapaknya, terima aku dengan izin Allah. Bisa jadi antum dapat karamah ketika itu. Yang penting syaratnya apa? Ketakwaan, beriman, memiliki akidah yang benar, ya, taat terhadap perintah-perintah Nabi, senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau antum bisa praktekkan ini sama istri antum. Ya, bisa praktekkan. Asal ucapkan dengan izin Allah. Kasih izin aku dengan izin Allah. Nah, bisa jadi langsung dibuatkan surat. Masih ada waktu ini? 4 menit lagi. Taib. Jadi itu karomah siapa? Maryam. Karena sebagian orang, sebagian kelompok kaum muslimin, mereka berdalih dengan kisah Maryam ini. Tidak apa kita berdiam diri di masjid, habis waktu-waktu kita di dalam masjid, ya, insya Allah akan datang rezeki itu dengan sendirinya. Dengan kisah Maryam ini. Nah, ini salah pendalilan, salah penempatan. Itu karomah. Jelas? Ya, antum tahu jamaah itu kan? Jamaah yang senantiasa mendatangi masjid, yang tidak mau kerja. Dalil mereka ini kisah Maryam. Katanya Maryam saja lihat taat beribadah, cuma berdiam di dalam masjid, dalam mihrabnya, rezeki itu datang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kerja. Nah, itu salah pendalilan. Sering kita sampaikan, sebagian kaum muslimin, sebagian kelompok di dalam Islam, kadang mereka bawakan dalil yang sahih, yang benar, cuman salah pendalilan saja. Begitu. Sama dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang suka bom sana sini, kalau antum lihat syubhat mereka bawakan dalil-dalil Al-Quran, tapi kan salah penempatan, salah pendalilan, salah di dalam memahami ayat. Akhirnya apa? Mereka kafirkan pemerintah, mereka bom sana sini, salah pendalilan. Jadi hati-hati di dalam memahami ayat, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qala huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Maryam ketika itu menyebutkan alasannya, ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, berlalu waktu, datanglah malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Datang malaikat Allah, utusan Allah untuk berbicara dengan Maryam. Maka kata malaikat, ya Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, telah mensucikan engkau. Mensucikan dari apa? Keburukan-keburukan. Karena Maryam ini adalah wanita yang suci, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Makanya jemaah sekalian, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Maryam, ya, apa yang dilakukan oleh Maryam? Fatakhadat min dunihi hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala basharan sawiyya. Ini kita menyebutkan dulu sedikit kisah tentang bagaimana Maryam itu menjaga kesuciannya. Ketika Jibril datang kepada Maryam, ya,
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jibril itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang tampannya luar biasa. Itu langsung hadir di hadapan Maryam. Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya. Apa kata Maryam? Sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, minka darimu, in kunta taqiyya. Kalau kamu bertakwa, tinggalkan aku. Langsung seketika itu dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit faedah yang bisa kita ambil, seorang wanita itu yang soleha, sekuat apapun keimanan dia, kalau dia dihadapkan dengan fitnah seperti ini, ya, kalau dia dihadapkan dengan laki-laki, maka langsung minta perlindungan kepada Allah sekuat apapun keimanan dia. Sebagaimana Maryam alaihissalam, Maryam seorang radhiyallahu taala anha, wanita yang soleha. Maryam bukan seorang nabi, ya, karena memang tidak ada nabi dari kalangan wanita. Langsung beliau memohon perlindungan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah. Tapi wanita sekarang kan tidak. Kalau dihadapkan dengan fitnah seperti itu laki-laki, apalagi tampan, dia minta nomor WA-nya kan. Mana antum pe biodata. Tapi Maryam alaihissalam, Maryam radhiyallahu taala anha langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. In kunta taqiyya. Ini memang beliau menjaga kehormatannya. Dan sifat wanita itu kan pemalu. Sifat wanita itu, dia wanita soleh itu memiliki sifat yang luar biasa, sifat pemalu. Sebagaimana raksasa pemalu. Antum tahu raksasa pemalu? Ada hewan yang Allah ciptakan yang dijuluki oleh para ulama dengan raksasa pemalu. Siapa yang tahu? Hewan apa itu yang dijuluki oleh para ulama dengan raksasa pemalu? Siapa itu? Hewan apa itu? Hah? Gajah? Masa? Bukan gajah. Hewan yang para ulama juluki dengan raksasa pemalu. Hewan apa itu jemaah sekalian? Baik, untuk mendekati jawaban, Allah sebutkan di dalam Al-Quran hewan ini. Apa? Ya? Unta, Masya Allah. Kasih beliau. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Antum tahu kelebihan unta itu? Salah satu kelebihan unta itu adalah hewan yang malunya luar biasa. Bagaimana rasa malu unta itu? Unta itu kalau dia mau mendatangi pasangannya untuk melakukan hubungan intim, dia lihat dulu orang-orang yang di sekitarnya, makhluk-makhluk yang di sekitarnya. Kalau tidak ada makhluk-makhluk yang di sekitarnya, mau manusia atau hewan-hewan lain, baru dia datangi pasangannya. Dia tidak mau ketika dia melakukan hubungan intim, mendatangi pasangannya, betinanya, itu dilihat oleh makhluk yang lain. Dia tidak mau. Makanya dijuluki oleh para ulama dengan raksasa pemalu. Kenapa raksasa? Karena unta ini hewan yang luar biasa. Seberat apapun beban yang dipikul oleh unta, itu mampu menahan beban yang dipikulkan di atasnya. Apalagi hewan-hewan yang lain, tapi unta tidak. Dia pemalu luar biasa. Harusnya wanita itu melebihi, sifat malunya itu melebihi apa, mengalahkan apa? Sifat malu yang ada pada unta. Kalau sekarang kan wanita buka-bukaan, semua tak buka, atas bawah tak buka. Tidak ada rasa malu lagi. Bahkan hewan unta ini lebih malu dari wanita-wanita sekarang ini. Kan begitu. Nah, sudah, masih ada waktu. Sudah ya? Insya Allah kita lanjutkan saja pada pertemuan selanjutnya bulan depan. Ingatkan ya, kita masih pada kisah Maryam, yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari peristiwa atau kisah yang beliau alami, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.